epidural skill. Kan semua instrumen yang dibutuhkan tersedia dalam kondisi steril dan berada di dalam steril container. Instrumen yang harus dipastikan ada di area steril meliputi pisau bedah steril, siring, terus kasa steril, alat jahit, dan juga hand glove steril. Periksa anestesi lokal yang akan digunakan, pastikan jenis sesuai dengan kebutuhan serta tidak melewati tanggal kadaluarsa. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan menggunakan antiseptik terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO. Setelah itu akan kita keringkan dengan handuk steril. Selanjutnya gunakan hand glove steril menggunakan teknik skin to skin dan gloves to gloves. Pengenalan instrumen bedah yang pertama ada needle holder, digunakan untuk memegang jarum jahit, ukurannya pendek. Kemudian ada bill holder, memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan needle holder. Kemudian ada gunting jaringan berujung tajam, fungsinya untuk memotong jaringan lunak. Kemudian ada pinset tanpa gigi, yaitu anatomi, digunakan untuk jaringan lunak. Dan ada chirurgis, memiliki gigi, digunakan untuk jaringan keras. Kemudian ada clamp atau digunakan untuk menjepit jaringan atau pembuluh darah. Kemudian ada pisau bedah atau scalpel, digunakan untuk melakukan sayatan. Dan ada near beaker atau wadah untuk menyimpan instrumen setelah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak kesini dengan siapa? Sendiri. Oh ya sudah, saya panggilkan perawat terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, perkenalkan saya Dr. Asya yang menjaga di klinik Pasundan siang hari ini. Sebelumnya saya identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak. Bapak namanya Azril, usia 20 tahun. Alamatnya di Jalan Kenari nomor 3, betul Pak? Baik, jadi apa keluhan Bapak saat ini? Saya tuh bengkak. Bengkak di area mana? Tangan. Oh, di tangan ya Pak ya? Iya. Apakah Bapak mengalami alergi? Misalnya ketika Bapak mengonsumsi sesuatu merasakan gatal, kemerahan, atau sesak nafas? Iya, tidak. Sejak kapan munculnya bengkak itu Pak? Satu tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya Pak ya. Baik, apakah disertai nyeri? Disertai nyeri ya Pak ya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pengangkatan untuk melihat apakah bengkak tadi itu jinak atau ganas. Tapi sebelum itu kita melakukan anestesi terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakit ketika melakukan tindakan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Baik. Selanjutnya minta asisten atau perawat untuk membuka ampul anestesi dan menyerahkan syring untuk pengambilan cairan anestesi. Ya. Selanjutnya celupkan kasa pada cairan iodin, kemudian usapkan kasa yang sudah diberi iodin atau alkohol dengan gerakan sirkular pada area yang diinjeksi. Udah gitu aja lah. Selanjutnya injeksi anestesi lokal, masukkan jarum ke permukaan kulit. Kemudian tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang tertusuk.
Lanjutkan penyuntikan dengan sudut 45 derajat secara perlahan hingga area sekitar lesi teranestesi. Kapukan insisi dengan pisau beda pada sudut 90 derajat terhadap kulit, lalu gerakan ke sudut 45 derajat saat memotong jaringan. Kemudian angkat dengan pinset dengan 90 derajat. Gunakan needle holder untuk memegang jarum jahit, kemudian ambil sutur menggunakan needle holder. Selanjutnya masuk ke teknik jahitan. Buat jahitan pertama di tengah luka dengan simpul reef knot. Kemudian buat jahitan tambahan tadi, untuk memperkuat penutupan luka, pastikan semua jahitan rapi, tidak terlalu tegang agar tidak menyebabkan nekrosis jaringan. Setelah itu kemudian gunting dan rapikan. Setelah itu gunting bagian panjang atau bagian pinggirnya untuk membuka jaringan. Selanjutnya untuk teknik yang kedua yaitu dengan teknik vertical suture. Selanjutnya gunting dan rapikan. Setelah itu lepaskan, gunting bagian samping untuk membuka jaringan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tindakan BSS atau Basic Surgical Skills telah selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.